Halo guys, balik lagi ke channel Razzy Valdi. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat aplikasi bacaan sholat dengan Flutter ya. Sebelumnya saya juga pernah membuat aplikasi yang sama, dan itu saya buat dengan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Tapi kali ini saya buat dengan Flutter ya, dan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code. Tapi Flutter itu juga bisa digunakan di Android Studio. Jadi silakan gunakan senyaman kalian ya nantinya. Dan untuk tutorial ini, saya harap kalian ada fundamental atau OOP yang sudah kalian pahami untuk Flutter itu sendiri. Karena untuk konten ini saya buat bukan untuk pemula ya, tapi kita di sini sama-sama belajar. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu Flutter, kalian bisa tonton channel Pak Eriko Darwan Handoyo ya. Dan kalian pelajari di sana OOP, fundamental dan cara install Flutter di Android Studio atau di Visual Studio Code. Nanti saya sediakan linknya di deskripsi atau di kolom komentar yang saya pin. Dan Flutter ini menggunakan bahasa Dart ya. Di sini saya buat perbedaan ya. Kalau sebelumnya di tutorial coding Android Studio biasa, saya cuman review coding dan saya jelaskan. Tapi kalau di Flutter ini saya coding dan saya ketik juga sambil saya jelaskan lagi agar kalian paham apa yang saya ketik di video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita mulai ya projectnya. Kalau di sini saya buat projectnya di Visual Studio Code. Seperti yang sudah saya bilang di awal ya, untuk cara install Dart atau Flutter di Visual Studio Code, kalian tonton channel Pak Riko Darwan Hando yang saya kasih linknya di deskripsi atau di kolom komentar yang saya pin. Oh iya, video ini saya buat per part ya. Di sini saya buat untuk part pertamanya. Jadi untuk awal-awal di part 1 ini, saya nanti akan menampilkan tampilan seperti ini nih. Di sini ada screenshot yang menampilkan 3 image dan juga 3 teks yang ada di tengah-tengah. Nantinya masing-masing image tersebut saya kasih klik buat buka page atau activity baru. Kalau di Android Studio kan activity, kalau di Flutter itu page namanya atau menu. Oke, setelah Visual Studio Code-nya terbuka, kalian pilih tab di tab view ya. Lalu kalian pilih comment palette atau bisa kalian tekan dengan cara pencet Ctrl Shift P. Nah, di sini akan muncul tuh menu-menu yang ada di list. Di situ kalian cari Flutter New Application Project. Lalu kalian klik itu. Nantinya akan muncul pop-up dialog ya untuk menampilkan project kalian yang akan kalian buat. Nanti kalian mau simpan di folder apa. Untuk sebagai contohnya di sini saya buat di folder konten ya projectnya. Lalu kalian klik ini yang button select a folder yang di bawah ini yang biru ini. Jika sudah, kalian beri nama project kalian ya, dan usahakan di sini harus menggunakan huruf kecil dan underscore, tidak bisa menggunakan huruf besar dan spasi. Nah, untuk project ini saya buat nama dengan nama bacaan sholat ya. Lalu kalian enter. Setelah itu kalian tunggu sampai projectnya di build-nya di Visual Studio Code-nya sampai running atau analis yang di pojok sini nanti hilang, dan projectnya akan muncul tersendiri jika sudah selesai. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti ini nih. Ada banyak sekali foldernya, ada folder iOS, lib, web, dan Androidnya. Tapi di sini kita hanya bermain di folder lib ya. Dan di folder lib ini ada main Dart. Nah, main Dart ini nanti kalian hapus dari kelas sampai ke bawah. Nanti kita akan ubah. Oke, sekarang kita hapus ya kelas di my app-nya. Nanti kita buat lagi. Oh iya, tunggu sampai analisingnya selesai dulu ya. Kemudian kalian ketik di editornya itu STL atau stateless widget dan kalian beri nama my app. Oke, sampai di sini dulu ya buat bikin kelas di folder main Dartnya. Sekarang kita akan import beberapa library ke Flutter ini. Kalau di Android Studio kan importnya di Gradle, kalau di sini di PubSpec YAML namanya. Lalu kalian klik dan buka PubSpec YAML-nya ya. Oh iya, untuk datanya nanti si image yang tadi kita buat ada 3 itu, dan data buat bacaan sholatnya saya taruh di folder asset ya. Untuk cara buat folder di Visual Studio Code ini, kalian klik icon ini nih. Setelah kalian tadi buka si PubSpec-nya, kalian klik icon folder yang saya tunjuk nih. Kalian new folder dan buat nama assets namanya. Lalu di folder assets kalian buat folder lagi dengan nama folder data dan folder image. Nah, buat import
data image dan JSON yang bakal kita masukin ke aplikasi Flutter ini. Caranya kalian buka folder atau lokasi datanya ya, nanti kalian drag, kalian masukkan ke folder ini nih ya, antara data untuk data dan image untuk image. Kemudian kalian buka nih di PubSpec YAML-nya ya, yang buat asetnya kalian buka, yang tanda pagar kalian hapus. Lalu kalian ketik nama-nama dari gambar atau data yang kalian import tadi, atau kalian drag ke dalam sini nih, ikutin nih. Misalkan dari image, di depannya kasih image, kalau misalkan data /data gitu. Buat penamaan filenya ikutin sama yang kalian import. So live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, hey. You'll be fine, hey. Just take your time, hey. Enjoy the climb, hey. Enjoy the grind, hey. You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, hey. Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, hey. You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. Jangan lupa kalian save ya buat diimplement nantinya di PubSpec-nya, biar kelihatan kalian sudah benar atau tidak. Kalau misalkan masih error, nanti akan ada error di PubSpec-nya, akan ada error merah. Oke, jika sudah diimport untuk datanya, sekarang balik lagi ke folder lib, tepatnya di main Dart ya. Ini buat kelas utamanya. Di sini kalian ubah dari kontainer menjadi material app. Lalu tambahkan debug show checker mode banner ya, buat ngilangin itu yang di pojok kanan. Kalau misalkan kalian nggak pakai ini, nanti ada tulisan debug di bagian kanan di layar kalian, aplikasi kalian. Lalu kalian ketik home ya, home-nya di sini kalian tulis dulu main page. Nah, di berikutnya kalian buat folder di dalam folder lib ya, dengan nama page. Ini nanti kita tempatkan si main page ini ke folder page tersebut. Kemudian kalian buat file atau new file di dalam folder page dengan nama main_page.dat.
Jangan lupa kalian import ya si package Flutter Material Dartnya ke main page juga. Lalu kalian ketikkan STF atau stateful widget dan kalian beri nama main page. Nah, sekarang kita balik lagi ke main Dart yang tadi kita tambahkan si main page-nya di bagian home. Kalian import ya nih dengan cara import library package bacaan page main Dart yang ini nih, yang main page.dart. Jika sudah, balik lagi ke main page-nya ya. Di situ kalian tambahkan background color buat nanti background si aplikasinya. Kemudian untuk bodinya di sini kalian ketikkan dengan save area ya. Di save area ada child-nya atau anaknya nanti berisikan. Di sini saya isikan kolom karena kan menampilkan list ke bawah atau daftar tampilannya ke bawah. Jika kalian belum terlalu paham untuk struktur inian codingan dari si Flutter ini, kalian tonton dulu ya videonya Pak Eriko Darmon Handoyo yang saya kasih linknya di deskripsi dan di pin komentar. Lalu di dalam kolom tersebut kalian tambahkan main axis alignment dan di sini kalian ketik lagi main axis alignment-nya di set center ya. Nah, di dalam si kolom tersebut ada children. Children itu berisikan widget. Nah, di widget yang pertama kali kita buat ini kita buat si container ya. Di sini kalian set marginnya dengan add g inset all 10 karena kita akan membuat margin 10 untuk kontainernya. Kemudian kalian buat childnya dengan expanded ya. Lalu di dalam expanded ada chat lagi dengan nama Inkwell. Inkwell itu buat linknya atau menampilkan nanti ada gambar sama teks yang bisa kita klik. Kemudian kalian desain buat highlight colornya transparan. Splash colornya transparan. Dan on tab-nya kita kosongin dulu. Nah, on tab ini nanti buat nampilin page berikutnya dengan cara membuat navigator. Nanti di part kedua saya buatkan ininya. Untuk yang part pertama kita desain buat menu utamanya dulu. Kemudian ada chat lagi di sini kalian buat kolom ya. Di dalam kolom ada widget lagi. Lalu widgetnya itu berisikan image. Nah, image ini kita ambil dari si aset tadi yang kalian import atau kita import tadi di awal. Kita panggil di sini aset image. Namanya kalau misalkan dari aset, kalau misalkan dari API atau dari internet menggunakannya network image. Nah, di aset image ini kalian sesuaikan namanya ya dari image atau aset yang kita masukkan tadi, kita import di PubSec YAML. Untuk tingginya kita set ke 100 dan lebarnya juga 100 ya.
Lalu kalian ketik Shift Alt F buat ngerapihin tampilannya agar tersusun rapi ke bawah nih. Kalian tambahkan koma ya di belakang si image nih, yang kurung terakhirnya si image kalian tambahkan koma. Di belakang koma tersebut kalian buat size box ya dengan tinggi 10. Size box ini kalau di Flutter buat spasi atau jarak yang akan kita buat dari elemen-elemen yang akan kita buat di dalam si kolom ini. Nah, di bawah si size box itu kita kasih koma lagi, dan setelah koma kalian tambahkan widget si teks ya, teks yang kita isi nanti niat sholat. Buat stylenya kita buat seperti ini nih, style text style. Font size nya saya kasih 14, font weight nya bold ya, karena kita akan membuat tebal si teksnya nanti. Jika sudah, kalian tambahkan koma ya di belakang kontainer yang ini nih, yang buat ngurung si image sama teks tadi. Kalian tambah koma di belakang sini. Lalu kalian buat size box lagi dengan tingginya 40. Agar kalian tidak perlu repot-repot mengetikkan ulang, kalian copy aja isi kontainernya ya. Kita paste di bawah si size box. Jangan lupa kasih koma di belakang size box yang kurung ini nih. Kita buat 3 ya. Nanti ada size box lagi dengan tinggi 40 dan ada kontainer lagi. Karena di sini nanti kita akan menampilkan 3 gambar atau 3 image button yang berisikan teks untuk kita klik menampilkan ke page selanjutnya. Journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Now I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. Jangan lupa kalian ketik Shift Alt F ya buat ngerapihin codingan kalian. Lalu jika sudah dirasa tidak yang error atau merah, kalian ketik run lalu pilih start debugging. Untuk debug di sini bebas ya, bisa menggunakan emulator dari Android Studio atau dari HP langsung. Kalau di sini saya menggunakan dari HP langsung. Untuk menunggu running Gradle-nya memang cukup lama ya, jadi kalian tunggu saja. Oke, tampilannya sudah sesuai ya dengan screenshot yang tadi saya kasih tahu di awal. Untuk part pertama kalian atau saya buatkan seperti ini dulu ya buat menu utamanya. Dan di part kedua nanti saya akan buat tampilan si niat sholat
bacaan sholat dan ayat kursi. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk part satunya. Kita ketemu lagi nanti di part keduanya. See you.